Banyak orang yang sudah terbantu kesehatannya setelah rutin menggunakan dokter laser, khususnya buat mereka yang menderita penyakit jantung. Seperti testimoni yang ada di video sebelumnya, di video kali ini kita akan ulas sejauh mana peran dokter laser untuk kasus penyakit jantung. Yuk kita simak video berikut ini. Halo, selamat datang di Marco Official, bareng saya Selvi Margareta. Di video kali ini kita akan membahas peran teknologi laser yang terdapat pada dokter laser untuk penyakit jantung. Nah, sebelum mulai, yuk sahabat Marco, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari video kita. Untuk menjawab peran teknologi laser pada kasus penyakit jantung, saya nggak sendirian sahabat Marco. Di sebelah saya sudah ada Dr. Michael. Halo dokter, apa kabar? Baik banget Selvi ya, semoga teman-teman semua dan Selvi juga sehat ya. Oke dokter, di video kali ini kita akan membahas teknologi laser yang dipakai untuk menunjang kesehatan khususnya penyakit jantung. Dokter, sebelum kita masuk ke teknologinya, sebenarnya apa sih yang dirasakan seseorang ketika mereka terserang penyakit jantung? Secara medisnya tuh kayak gimana dokter? Oke, bagus banget pertanyaannya Selvi. Nah, sebelum kita membahas soal penyakit jantung ya, ada baiknya kita tahu dulu nih mengenai jantung itu sendiri. Nah, jantung itu sebenarnya adalah organ utama yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, artinya dia berhubungan dengan pembuluh darah. Ya. Nah, jantung sendiri itu kan mempunyai pembuluh darah untuk ngasih makan jantungnya sendiri, paham ya? Nah, kita sebut sebagai pembuluh darah koroner. Nah, di sini pembuluh darah koroner itu yang suka menjadi sebuah masalah. Dan ini masalah yang dialami oleh banyak sekali orang di seluruh dunia. Karena penyakit jantung dan pembuluh darah itu merupakan salah satu penyebab tertinggi penyebab kematian di seluruh dunia. Di sini karena pembuluh darah jantung itu fungsinya besar sekali, suka terjadi masalah. Nah, masalahnya adalah ketika terjadi adanya penyumbatan di dalam pembuluh darah koroner. Nah, ini menyebabkan orang-orang bilang, oke, serangan jantung. Dan ini merujuk ke pertanyaan Selvi pertama tadi. Gejalanya seperti apa? Benar. Nah, gejala orang yang mengalami serangan jantung biasanya akan mengalami nyeri dada. Dan nyeri dada biasanya khas nih Selvi. Nyeri dada ya dok. Nah, nyeri dada itu seperti tertekan atau ditindih benda berat ya. Atau kadang-kadang rasanya menjalar. Bisa ke arah punggung atau ke arah tangan kiri nih Selvi. Biasanya ini teman-teman penyumbatan ini ya, yang kita sebut sebagai aterosklerosis bahasa medisnya ya. Nah, tapi kita bilang penyumbatan aja ya. Oh, penyumbatan. Itu adalah terjadi karena 3 penyakit utama. Apa tuh dokter? Hipertensi, diabetes, dan serangan jantung. Makanya ketika terjadi penyakit yang disebut sebagai serangan jantung ya, atau bahasa medis ACS, itu adalah penyakit yang terjadi tiba-tiba, tapi penyebab dasarnya tidak terjadi tiba-tiba nih, 3 penyakit tadi. Nah dokter, balik lagi nih ke pertanyaan di awal ya. Kan udah banyak orang-orang yang terbantu sama si teknologi laser. Nah, penjelasan secara ilmiahnya terkait hal tersebut kayak gimana sih dokter? Oke, thank you Selvi. Nah, di sini saya akan bahas mengenai teknologi lasernya ya. Teknologi laser. Nah, teknologi laser sendiri ini sebenarnya kita bilang secara ilmiah sebagai fotobiomodulasi. Apa tuh dok? Gitu ya? Iya, benar. Aneh sekali ya fotobiomodulasi. Di mana fotobiomodulasi ini itu memanfaatkan interaksi cahaya dengan jaringan. Dan ini bisa membantu daripada 3 penyakit utama. 3 penyakit utama. Saya jelaskan. Oke, yang tadi ya. Ada hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Karena 3 penyakit ini adalah sumber utama daripada terjadinya penyakit jantung. Yang pertama, ya, fotobiomodulasinya itu meningkatkan produksi, kita punya bilang namanya senyawa nitrik oxide. Apa tuh dokter? Nah, senyawa nitrik oxide itu adalah senyawa yang memang diproduksi di dalam tubuh. Di sini fungsinya adalah supaya pembuluh darah itu lebar dan elastis. Nah, di sini teknologi laser itu punya peran untuk meningkatkan produksi nitrik oxide di dalam pembuluh darah. Dan nitrik oxide sendiri itu mempunyai efek protektif terhadap jantung, atau dia melindungi jantung. Itulah memang sudah diciptakan Tuhan ya, nitrik oxide di dalam pembuluh darah kita secara alami. Yang kedua nih Selvi, itu adalah dia meningkatkan aktivitas namanya mitokondria. Nah, pernah dengar nggak mitokondria? Belum pernah tuh dokter, itu apa? Jadi itu adalah kan tubuh kita terdiri dari jutaan sel ya. Nah, dalam satu sel itu ada inti sel. Nah, ada juga namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah sebuah pabrik dalam tubuh yang bisa menghasilkan namanya energi. Nah, teknologi laser itu meningkatkan aktivitas daripada mitokondrianya ini yang kita sebut sebagai fotobiomodulasi. Dia meningkatkan ATP
ATP itu energi bahasa Oh, kimia energi. ya. Oke. Fosfat ya. Itu bahasa kimia, bahasa kerennya, tapi energi. Nah, energi ini kan dihasilkan dari bahan bakar, setuju dong? Benar. Bahan bakarnya adalah gula dan kolesterol. Makanya teknologi laser itu bisa membantu untuk menurunkan kadar gula dan juga membantu untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dengan penjelasan ilmiah seperti itu menurut jurnal. Oke, Gitu sih, secara Safi. jurnal. Oke dokter, terima kasih ya untuk penjelasannya secara ilmiah terkait teknologi laser khususnya untuk penyakit jantung. Oke, sama-sama ya Selfie ya. Senang banget bisa diundang kembali di sini ya. Semoga bermanfaat semua. Nah, jadi nggak perlu diragukan lagi nih penggunaannya, khususnya buat kalian yang mengalami masalah pada penyakit jantung. Bagi sahabat Dimarco yang tertarik dan ingin memiliki dokter laser yang asli dan tentunya bergaransi, bisa klik link yang ada di bio kita, di sana lengkap ya teman-teman. Jadi ada pembelian online dan juga offline. Artinya teman-teman bisa langsung datang ke store-nya Dimarco. Oke, apabila sahabat Dimarco ngerasa masih ada yang kurang jelas, atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa banget untuk tulis di kolom komentar kita ya. Akhir kata, saya Selfie pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!